Healing mas, healing. Healing atau healing, oke. Healing. Kita kunci jawabannya healing. Apakah ada? Survei membuktikan. Oh, ternyata ada. Di posisi berapa nih kira-kira nih adanya healing? Ada di posisi ke-5. Oke, berarti masih ada kesempatan nih buat tim Cerdas Angels untuk menyalip, bisa mengambil top survei, ataukah poinnya lebih di atas dari tim sebelumnya. Oke, Mbak Ayu Suci, saya akan membacakan soalnya kembali. Apa yang biasanya dilakukan remaja saat ini untuk melupakan mantan? Cari yang baru. Nah, itu dia jawabannya, mencari yang baru. Saya suka jawabannya, Mas Ayu Suci. Oke, kita kunci jawabannya, mencari yang baru. Apakah ada? Survei membuktikan. Ini dia top survei, mencari yang baru ternyata. Oke, berarti kita dengan demikian kita lanjut ke bertanya ke Mbak Ayu Suci nih. Mbak Ayu Suci, kira-kira mau bermain apakah dilempar seperti tadi teknik Mas Timoteus nih? Dilempar. Oke. Kita lempar. Berarti kita lanjut ke di sini ada Mbak Pipi. Mbak Pipi. Sudah siap Mbak Pipi? Hadir. Saya akan ulang lagi pertanyaannya. Apa yang biasanya dilakukan remaja saat ini untuk melupakan mantan? Blok semua sosmed, nomor HP dan lain-lain. Santai. Saya tahu mantannya mungkin tidak sebaik saya ya, mantannya tidak seganteng saya, tapi jangan terlalu seperti itu ya. Saya takut. Oke, blok semua tentang dia. Kita lihat apakah ada jawabannya. Survei membuktikan. Ternyata ada, memblok semua. Kontak biasanya ya, Instagram semuanya. Ini pasti susah banget move on-nya. Oke. Ada di posisi ke-4. Oke, kita lanjut dengan poin ada 16. Kita lanjut berarti ke Mbak Rika. Mbak Rika, kita ulangi lagi pertanyaannya. Apa yang biasa dilakukan remaja saat ini untuk melupakan mantan? Me time. Me time. Oke, merenung dulu sendiri untuk memikirkan siapa nih sepertinya gantinya lagi. Oke, apakah dia masih yang terbaik buat kita? Seperti kayak gitu kan. Oke, kita kunci jawabannya. Apakah ada? Survei membuktikan me time. Tidak ada. Oke. Tidak ada, sudah satu kali salah. Saya lanjut lagi ke Mas Timoteus di sini. Saya ulang lagi pertanyaannya. Apa yang biasa dilakukan remaja saat ini untuk melupakan mantan? Biasanya itu curhat ke teman ya. Curhat, oke. Curhat nih kita lihat apakah ada. Kita kunci jawabannya curhat. Survei membuktikan ada, curhat ternyata. Curcol. Kita lihat curhat di posisi terakhir. Ternyata ada 8 poin. Oke. Kita lanjut ke Mas Bambang. Mas Bambang, apa yang biasa dilakukan remaja saat ini untuk melupakan mantan? Memperbaiki diri terus glow up mas. Ini dia. Lebih bijak, lebih keren kayaknya. Memperbaiki diri atau glow up. Jadi lebih tambah ganteng, tambah cantik, tambah pintar. Oke. Kita kunci jawabannya. Apakah ada? Survei membuktikan. Ternyata salah. Sudah 2 kali salah. Masih ada 1 kali lagi kesempatan nih. Mbak Pipi Rahayu Novita. Nah, Mbak Pipi, siap-siap nih Mbak Pipi. Tadi kan sudah galak nih. Blok semua. Sekarang apa nih jawabannya nih? Apa yang biasa dilakukan remaja saat ini untuk melupakan mantan?
Buang semua pemberian mantan. Ih, keren banget tadi di blok semua dibuang langsung dibuang. Oke lah. Kita kunci jawabannya apakah ada? Survei membuktikan ternyata ada. Oke. Membuang semua pemberian mantan. Aduh. Kita ada posisi ketiga. Posisi ketiga berarti satu lagi jawaban yang belum terjawab. Iya betul. Oke, saya lanjut ke Barika. Betul ya, Barika ya? Betul, ke Barika berarti. Barika, saya ulangi lagi pertanyaannya. Ini kesempatan terakhir. Kalau misalnya salah, seperti tadi poinnya langsung ke Candas Angels. Kalau ini betul berarti kita sapu habis nih tim KW 1A. Saya akan ulang lagi pertanyaannya. Apa yang biasa dilakukan remaja saat ini untuk melupakan mantan? Apa? Oke, saya hitung ya. 5, 4. Nongkrong. Menjalankan Oke. hobi. Menjalankan hobi. Nongkrong. Tadi kembali lagi ya. Jawaban pertama kita kunci nongkrong ternyata. Oke. Nongkrong apakah ada? Kita kunci jawabannya apakah ada? Survei membuktikan ternyata tidak ada. Oke. Tepuk tangan untuk semuanya. Game kedua ini cukup seru untuk berarti poinnya kita direbut oleh ke Candas Angels seperti game pertama tadi ya. Otomatis poinnya langsung direbut oleh tim Candas Angels. Kita lihat poin sementara ya teman-teman. Di babak kedua ini tim Candas Angels sudah 82 dan tim KW1A 81. Ternyata beda 1 poin. Ini dia match, salah satu match paling seru kembali. Kita lanjut biar cepat kita lanjut ke orang ketiga di setiap timnya. Oke, orang ketiga di setiap timnya. Di sini saya mau undang Mas Gilbert dan Mbak Pipi. Mas Gilbert dan Mbak Pipi dipersiapkan lagi tangan-tangan cepatnya. Saya akan membaca soalnya. AT telah melakukan survei internal dan ditemukan top 5 survei jawaban teratas untuk pertanyaannya. Alasan seseorang membeli buku. Oke, Mas Gilbert terlebih dahulu di layar saya. Buat dibaca, Mas. Buat dibaca. Oke. Kita kunci jawabannya dengan simpelnya buat dibaca. Apakah ada survei membuktikan? Ternyata tidak ada. Sepertinya survei untuk dia buat dibaca ada di survei nomor 6 gitu kan. Ini cuma 5 survei teratas. Oke, berarti kita lanjut. Otomatis lanjut ya Mbak Evi ya ke tim KW1A. Atau ditanya dulu kan mau lempar apa main? Lawannya dulu. Oh ya, berarti ditanya lempar Pipi. atau Mbak Pipi kayaknya belum menjawab tadi. Oh iya, Pipi belum jawab. Oke, Mbak Pipi, saya ulang lagi pertanyaannya. Alasan seseorang membeli buku. Keluaran terbaru. Oke, ada keluaran terbaru. Oke, kita kunci jawabannya apakah ada? Survei membuktikan ternyata ada keluaran terbaru di sini. Di nomor berapa kita ada di nomor terakhir, nomor 5. Keluaran terbaru. Oke. Ini kembali lagi nih. Saya tanya ke Mbak Pipi. Mau lempar apakah bermain? Main dong. Oke. Main. Oke. Terima kasih Mbak Pipi. Saya akan lanjut. Orang setelah Mbak Pipi di tim ini yaitu Mbak Rika. Mbak Rika, saya ulangi pertanyaannya. Alasan seseorang membeli buku. Lagi ada diskon atau bazar. Oke, lagi ada diskon. Kita kunci jawabannya apakah ada? Survei membuktikan. Tidak ada. Oke, tidak ada diskon. Ternyata harga biasa ya.
Oke, kita lanjut ke Mas Timoteus. Mas Timo, saya ulang lagi pertanyaannya. Alasan seseorang membeli buku. Mau ujian. Mau ujian, oke, aktif, belajar ya, beli AKS, beli buku paket. Oke, kita kunci jawabannya apakah ada. Survei membuktikan tidak ada, sudah 2 kali salah. Ini ada 1 kali lagi kesempatan, kalau misalnya salah, berarti kita lanjut ke tim Cerdas Angel untuk merebut poin. Oke, kita lanjut ke Mas Bambang Kurniawan. Mas Bambang nih, saya ulang lagi pertanyaannya. Alasan seseorang membeli buku. Ini Mas, ngefans sama penulisnya. Ngefans sama penulisnya. Oke, kita kunci jawabannya nih, ngefans sama penulisnya. Kira-kira ada nggak ya? Survei membuktikan tidak ada. Oke. Tim Cerdas Angel mungkin sudah diskusi untuk jawaban-jawaban terbaiknya. Saya akan bertanya dulu dari orang terakhir di daftar tim ini, yaitu ke Ibu Lili. Ibu Lili, oke, saya ulangi lagi pertanyaannya. Alasan seseorang membeli buku. Memang pengen nambah ilmu pengetahuan. Oh, ini dia, menambah ilmu pengetahuan. Oke, saya tahan dulu jawabannya. Selanjutnya ke Mas Gilbert. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Alasan seseorang membeli buku. Bahan tugas atau skripsi, Mas? Bahan tugas atau skripsi. Oke, saya kembali lagi tahan pertanyaannya. Lanjut ke Mbak Ayu Suci. Mbak Ayu Suci, ini ada 2 temannya, pertanyaannya beda-beda 2 tim ini. 1 tim. Oke, saya ulangi pertanyaannya. Alasan seseorang membeli buku. Koleksi. Di koleksi. Ini beda-beda semua ternyata. Jawabannya ini adalah beban terberat untuk kembali lagi ke Pak Hari. Pak Hari, kira-kira nih punya jawaban sendiri atau enggak? Minta ambil di teman atau 1 timnya untuk diambil jawabannya. Saya ulangi pertanyaannya. Alasan seseorang membeli buku. Oke, Pak Hari. Masih di mute. Oke. Alasan seseorang membeli buku. Sendiri. Oke. Tadi apa jawaban Mas Gilbert? Ada tugas. Ada tugas. Salah, bukan. Ganti. Sudah. Oh, mohon maaf Pak, sudah dikunci jawabannya dari kata pertama. Ada tugas. Oke, tadi berarti jawaban dari Mas Gilbert diambil dari tadi Pak Hari ya. Oke, saya kunci jawabannya. Apakah ada? Ada tugas. Tadi Mas Gilbert itu ada tugas atau referensi untuk mencari jawaban dari tugasnya. Kita kunci jawabannya. Apakah ada? Survei membuktikan tidak ada. Oke, poin masih berarti diambil kembali oleh tim KW1A. Di sini kita spill dulu, ternyata jawabannya susah-susah ya, Mbak Evi ya, Kak Evi. Sampai tidak ada yang bisa jawab. Ini terakhir ada sinopsisnya menarik. Ternyata sinopsisnya menarik. Yang ketiga ada suka di sini. Suka covernya. Suka covernya ternyata. Yang kedua, referensi teman. Oh, dikasih tahu nih teman kayaknya ada buku bagus nih. Dan ketiga adalah buat kado. Aduh, atau hadiah. Ternyata cukup susah, cukup sulit ya. Berarti kita lihat poin sementara. Untuk ternyata cuma nambah 8 di game 3 ini nih. Aduh, poin masih dekat-dekat nih. 82 dan 89. Keren banget Mbak Evi bikin soalnya. Oke, kita lanjut di sini ke games keempat.
dan saya akan panggil orang keempat di setiap timnya. Yang pertama saya akan panggil Ibu Lili, bersiap kembali tangannya sudah siap-siap. Dan yang terakhir juga di grup KW1A yaitu ada Mbak Rika Aryana. Mbak Rika, saya akan siap-siap nih ya. Saya akan membacakan pertanyaannya. AT telah melakukan survei internal dan ditemukan 4 jawaban teratas untuk pertanyaannya. Alasan seseorang menyukai drama Korea. Oke, Bu Lili, kayak di layar saya. Bu Lili, apakah ada jawabannya? Aktornya ganteng-ganteng. Aduh, aktornya ganteng-ganteng. Oke, makasih Bu, makasih banyak. Itu ngeledek saya kayaknya Bu ya, maaf, terima kasih. Oke, kita kunci jawabannya. Daninya ganteng-ganteng. Apakah ada survei membuktikan? Aduh, ternyata top survei pemainnya ganteng. Apa itu cerita bagus yang penting ganteng? Nah, itu Bu. Ini juga kan apa itu hostnya rame yang penting ganteng gitu kan. Oke, kita lihat di sini top survei. Berarti Ibu Lili kira-kira mau lanjut atau nggak dilempar nih? Main dong. Oke, main. Kita lanjut berarti ke Pak Hari. Pak Hari, di sini kelihatannya Pak Hari sering nonton drama Korea kayaknya Pak Hari ya. Pak Hari di sini. Saya nonton India, Mas. Aduh, saya nggak mungkin ganti pertanyaan kan ya? Nggak apa-apa ya. Dicoba dulu. Oke, Pak Hari, saya akan bertanya untuk game terakhir ini, yaitu alasan seseorang menyukai drama Korea. Adegannya romantis. Adegannya Ceritanya romantis. Oke, adegan atau ceritanya romantis. Oke, saya kunci jawabannya adegan atau ceritanya romantis. Survei membuktikan ada ternyata di posisi berapa kira-kira ada? Karena ceritanya, oke. Saya lanjut ke orang kedua. Di sini ada Mbak Ayu Suci. Mbak Ayu Suci, saya ulangi lagi pertanyaannya. Alasan seseorang menyukai drama Korea. Soundtracknya bagus. Soundtracknya bagus. Oke, saya kunci jawabannya soundtracknya bagus. Saya sepertinya nggak perlu nyanyi ya. Oke, kita kunci jawabannya. Apakah ada survei membuktikan? Tidak ada. Oke, sudah satu kali salah. Tenang tim KW1A. Kita diskusi aja lanjut. Nanti barangkali kalau misalnya ternyata salah, bisa dilemparkan. Bisa diambil lagi poinnya. Oke. Saya lanjut lagi setelah ke Mbak Ayu Suci, lanjut ke Mas Gilbert. Mas Gilbert, di sini saya ulangi pertanyaannya. Alasan seseorang menyukai drama Korea. Reviewnya bagus, Mas. Kurang terdengar apa? Kurang terdengar, Mas. Reviewnya bagus. Reviewnya bagus. Oh, review dari setiap penontonnya bagus. Oke, reviewnya bagus. Kita kunci jawabannya, reviewnya bagus. Apakah ada survei membuktikan? Ternyata tidak ada. Aduh, sudah 2 kali salah. Siap-siap untuk tim KW1A. Ini penentuan nih, bisa diskusi dulu mungkin biar lebih mantap jawabannya. Saya terakhir lanjut ke Ibu Lili. Ibu Lili siap-siap. Ini ada penentuan juga, Bu. Saya akan mengulangi lagi pertanyaannya. Alasan seseorang menyukai drama Korea. Karena nemenin pasangannya nonton, karena pasangannya juga suka. Oke. Kita coba menemani pasangannya nonton. Kita kunci jawabannya apakah ada survei membuktikan?
Tidak ada. Oke, pasangannya mungkin sukanya India tadi kayak kata Pak Hari juga. Oke. Oke, saya lempar berarti ke tim KW1A. Ini adegan-adegan nih kayaknya harusnya ya. Saya akan tanya dulu ke orang terakhir di grupnya itu Mbak Rika. Mbak Rika, saya ulangi pertanyaannya. Alasan seseorang menyukai drama Korea. Latar tempat syutingnya tuh keren. Oke, latar atau tempat syutingnya keren. Oke, saya tahan lagi. Oke, lanjut ke Mbak Pipi. Mbak Pipi, saya ulangi lagi pertanyaannya. Alasan seseorang menyukai drama Korea. Episodenya tidak banyak atau singkat. Oh iya, yang cuma 6 episode seperti itu ya. Oke, berarti saya lanjut ke Mas Bambang. Mas Bambang nih. Alasan seseorang menyukai drama Korea. Sama Mas, episodenya singkat, jadi gak panjang-panjang. Ini dia paling berat, Mas Timotius. Ini kalau misalnya terjawab, sepertinya langsung lolos nih. Kalau misalnya gagal, aduh. Sepertinya kalau gagal, ya mohon maaf ya. Tapi kita coba nih, Mas Timotius mungkin punya jawaban sendiri atau mau ambil dari temannya nih. Alasan seseorang menyukai drama Korea. Nah, saya ikut pilih apa jawaban teman-teman yang 2 orang, Mas. Karena episodenya singkat. Aduh, mantap. Kita yakin ke satu timnya. Ini namanya family. Yakin ke family-nya. Oke. Kita kunci jawabannya. Apakah ada episodenya singkat atau episodenya singkat ini membuat perjalanan KW1A singkat juga enggak ya? Kita kunci jawabannya. Survei membuktikan tidak ada, berarti poin masih diambil oleh Chandras Angels. Ya, kita lihat dulu, spill dulu ternyata susah juga ya. Oh, poin dulu. Ya, poinnya ada 6-3. Oh, di sini kita lihat ada referensi OTD. Oke, Mbak Evi, referensi OTD, dan yang kedua ada fans sama aktornya atau aktrisnya lah. Wah, sepertinya susah juga ya jawaban-jawaban K-pop ini. Berarti dengan kita lihat poin sementara atau poin akhir nih, poin akhir dari game ini, Chandras Angels melawan tim KW1A. Di sini Chandras Angels dengan poinnya 6-3 di babak terakhir ini. Dan di babak terakhir, untuk tim KW1A 0, dan berarti otomatis pemenangnya adalah tim Chandras Angels. Sekali lagi tepuk tangan untuk tim Chandras Angels. Oke, untuk tim KW1A, kalian juga hebat. Tadi di game pertama bisa hampir menyaingi, poinnya beda-beda tipis gitu. Dengan teknik yang lempar gitu. Bikin kaget lawan, dilempar gitu. Oke, terima kasih. Untuk kedua tim, mungkin berarti dengan otomatis Chandras Angels bisa lolos. Oke, gimana Mbak Evi? Kita foto bersama dulu buat match kedua. Oke, mungkin gaya bebas terserah dari Bapak Ibu dan teman-teman semua. Izin saya hitung. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih Mbak Evi. Terima kasih kedua tim. Tim Chandras Angels, tim KW1A. Semuanya Pak Hari, Terima kasih ya semuanya, Mas Dani, Mbak Evi, teman-teman dari KPU1, Mbak Rika, Mas Bambang, Mas Timotius, sama Mbak Pipi. Makasih banyak. Terima kasih semuanya, Mas Bambang, Mbak Ayu, Mas Gilbert, teman-teman Mbak Rika. Sama-sama. Sehat-sehat semuanya. Iya, jadi Kakak Dani semakin kesini soal-soal kita itu jawabannya susah untuk ditebak ya. Karena kan mengingat ini udah masuk ke match berapa ya? Udah masuk ke perempat final. Oke.
Mungkin sambil kita tunggu match berikutnya, sepertinya udah waktu sholat ya di Kepil 6 ya. Ya. Teman-teman mungkin kita berikan waktu jeda untuk sholat maghrib dulu. Nanti kita tetap open aja kali ya, Kakak Deni, sambil menunggu mungkin kita standby di pukul berapa Kakak Deni? Jam 7? Jam 7, bisa udah jam 7 sih, 7.30 aja. 7.30 WITA, berarti 6.30 WIB. Ya, 6.30. Boleh 6.30. Siap. Oke, selamat udah Gusman, perwakilan Makale. Gusman standby di pukul 7.30 WITA. Kemudian untuk Kepul 6 ada siapa teman-teman? Udah ada Raffi. Kita Raffi mulai Ardo, pukul 6.30 setelah sholat maghrib. Nah. Oke, siap. Kakak Dani izin saya off kamera dulu ya. Siap. Ini juga sama.
Ayo kita kembali Kakak Deni. Oke, Kak Evi, kita lanjut ke games berikutnya setelah istirahat sholat maghrib. Kayak langsung saja ya untuk panggil kedua tim. Yang pertama dari tim Toraya Maleo. Di sini ada Mas Gusman, Mbak Devi, Mas Wahyu, dan Mas Danang. Bisa open cam. Dan yang pertama saya mau coba cek sound dulu dari Mas Gusman. Mas Gusman sudah hadir. Oke, mantap Mas Gusman, keren. Oke, selanjutnya Mbak Devi. Mbak Devi sudah hadir? Mbak Devi bisa cek sound, Mbak Devi. Tes, selamat malam. Oke, Mbak Devi, ketemu lagi. Oke, lanjut ke Mas Wahyu. Mas Wahyu sudah hadir? Oke, bisa cek sound dulu Mas Wahyu. Mantap, keren Mas Wahyu. Oke, lanjut Mas Danang. Mas Danang, cek sound. Mas Danang, kayaknya enak banget rotinya Mas Danang. Hadir. Mantap, itu apa itu Mas Danang? Oke. Siap. Itu kayaknya siomay. Nanti keselak lagi cegukan gue. Oke. Lanjut ke tim KW6A. KW6A di sini ada Mas Raffi Ardo. Hadir, Mas. Mas Raffi Ardo, oke. Lanjut ke Mbak Konita Nur Farhana, Mbak Konita. Mbak Farhana. Ketemu Ya, lagi Mbak Farhana. Oh Oke. iya, betul. Oke, kita lanjut lagi ke Mbak Fitria Horini Nisa. Mbak Fitria. Mbak Fitria. Iya Mbak Fitria. Pasti ketawa mulu lihat saya Mbak Fitria ya. Oke, lanjut ke Mas Ahmad Safarudin. Mas Safar. Halo Mas. Aman. Oke, Mas Safar. Oke, kita lanjut berarti ya Mas Safar. Sudah ada semuanya ya di sini. Untuk mempersingkat waktu kita mulai karena sudah tahu pasti peraturan-peraturannya ya. Saya akan panggil terlebih dahulu dari orang pertama di setiap timnya. Di sini ada Mas Gusman dan Bang Raffi Ardo. Bang Raffi Ardo sudah siap? Mas Gusman? Oke. Siap. AT telah melakukan survei internal dan ditemukan top 7 survei jawaban teratas untuk pertanyaannya. Makanan yang berbahan dasar dari kedelai atau kacang kedelai. Oke, Mas Bang Raffi Ardo terlebih dahulu. Bang Raffi Ardo. Ya? Tempe. Oke, kita kunci jawabannya tempe. Seru sekali Mas Danang, enak banget Mas Danang. Oke, kita kunci jawabannya. Lagi makan tempe kayaknya. Oke, kita kunci jawabannya maka ada tempe. Survei membuktikan. Ternyata ada tempe. Ada di posisi berapa? Ternyata belum top survei nih guys. Bisa ada kesempatan nih buat tim sebelah. Tim Toraya Maleo. Oke. Di posisi kedua. Nah, ada kesempatan nih untuk Mas Gusman. Untuk melebihi berarti harus top survei. Ya, Mas Gusman, saya ulangi lagi pertanyaannya. Makanan yang berbahan dasar dari kacang kedelai. Tahu. Oke, itu dia jawabannya sudah ada muncul. Mas Danang tadi tahu dikeluarkan. Kita kunci jawabannya Mas Gusman. Tahu. Apakah ada survei membuktikan? Ternyata top survei. Ini bisa sambil makan ya. Saya pingin juga makan kayaknya. Aduh. Oke, berarti saya akan bertanya ke Mas Gusman, mau dilempar atau lanjut nih bermain? Oke, lanjut main Mas Gusman. Oke, saya nggak mau nanya dulu ke Mas Danang, kayaknya lagi makan ya. Pertama saya akan bertanya dulu ke Mbak Devi. Mbak Devi,
Mbak Devi masih ingat saya kan? Maaf Pak, lanjut lagi pertanyaannya, salah kan itu. Mbak Devi, makanan apa yang berbahan dasar dari kedelai? Tauco. Tauco. Keren banget. Tauco. Khas makanan Cianjur. Oke, tauco. Kita kunci jawabannya, apakah ada? Survei membuktikan tauco ada. Ada tauco di posisi berapa kira-kira? Mbak Evi, Kak Evi ada di posisi keempat dengan poin 14. Oke, saya akan gak tanya lagi ke Mas Danang, masih makan. Saya lanjut berarti ke Mas Wahyu di sini ya, Mas Wahyu. Mas Wahyu, saya ulangi pertanyaannya. Makanan yang berbahan dasar dari kedelai. Open mic, Mas. Masih gitu. Malika. Ya? Malika. Kecap. Malika. Kecap. Oke. Terima kasih. Kecap. Kita kunci jawabannya. Enjoy aja ya Mas Danang. Gak apa-apa, santai. Ini mah kayak di rumah aja, santai. Oke. Kecap. Kita kunci jawabannya. Maka ada survei membuktikan. Ternyata ada. Aduh, ini makanan Mas Danang semua sepertinya. Berarti saya lanjut ke Mas Danang. Mohon maaf nih saya ganggu Mas Danang ya. Ini tangannya cuci dulu ya. Nggak mau tos nih. Kayaknya belum cuci tangan. Oke. Saya akan ulangi lagi pertanyaannya. Makanan yang berbahan dasar dari kacang kedelai. Oncom. Oncom. Apakah ada oncom? Kita kunci jawabannya, apakah ada? Survei membuktikan tidak ada. Ternyata lagi terlalu fokus mengenyangkan perut daripada jawab pertanyaan. Oke, tidak ada oncom, mungkin survei yang ke-8 atau yang ke-10 gitu ya. Kita lanjut lagi berarti ke Mas Gusman. Mas Gusman, saya ulangi pertanyaannya. Makanan yang berbahan dasar dari kacang kedelai. Kembang tahu. Kembang tahu. Aduh, kembang. Oke, kita kunci jawabannya. Kembang tahu. Kak Evi, apakah ada kembang tahu? Kita kunci jawabannya. Survei membuktikan. Tidak ada. Sudah 2 kali salah nih. Untuk tim KW6A bisa kembali berdiskusi untuk merebut nilai poinnya. Saya lanjut lagi berarti ke Mbak Devi, oke, saya ulangi pertanyaannya. Makanan yang berbahan dasar dari kacang kedelai. Miso. Oke. Miso. Oke, kita kunci jawabannya. Miso. Apakah ada? Survei membuktikan. Ternyata ada miso. Oke, miso. Di posisi ke-6. Oke, terima kasih Mbak Evi. Posisi ke-6 ada nilainya ada 8 poin. Oke, saya akan lanjut bertanya ke Mas Wahyu. Mas Wahyu sedang main PS sepertinya Mas Wahyu ya. Pakai MU, pakai Madrid, Mas. Madrid udah ada Mbappe kan? Oke. Milan. Kurang Milan. Oke, makanan yang berbahan dasar dari kacang kedelai. Susu kedelai. Susu kedelai. Oke. Kita kunci jawabannya, susu kedelai. Apakah ada? Survei membuktikan. Ada susu kedelai. Sambil main PS juga masih fokus. Keren banget ini tim Toraya. Oke. Masih ada lagi kesempatan untuk jawaban terakhir. Ini sudah 2 kali salah atau 1 kali salah sih? 1 kali ya? 1 kali salah yang kayak 2 kali salah. Oke. 2 kali salah berarti saya lanjut ke Mas Danang. Mas Danang kayaknya sudah mulai kenyang. Semoga sudah fokus. Mas Danang, saya ulang lagi pertanyaannya, Mas. Makanan yang berbahan dasar dari kacang kedelai. Nato. Oke, nato. Kita kunci jawabannya. Nato. Apakah bisa sapu bersih atau enggak? Ada kesempatan nih untuk tim KW6A. Kita kunci jawabannya, nato. Survei membuktikan.
Tidak ada. Aduh, ternyata Mas Danang masih belum kenyang. Masih jawab pertanyaan itu kan. Saya jadi lapar lihat nih Mas Danang. Oke, saya lempar berarti ke tim KW6A. Saya akan bertanya kembali ke orang terakhir nanti ditahan pertanyaannya. Nanti Kapten Raffi Ardo bisa memberikan jawaban yang mungkin dari temannya atau ke jawaban sendiri. Oke, saya ulang lagi. Mas Ahmad Safarudin, Mas Safar, sudah siap? Makanan yang berbahan dasar dari kacang kedelai. Edamame. Oke, kita kunci jawabannya edamame. Selanjutnya ada Mbak Fitria Hirunisa. Mbak Fitria, makanan yang berbahan dasar dari kacang kedelai. Keripik tempe. Keripik tempe. Tempe yang tadi dipotong-potong di terigu. Ya, nggak bagus. Apa nanti jawabannya. Nanti jawabannya Mbak Konita keripik tahu. Saya yakin tahu nggak tahu crispy. Ini keripik tempe. Oke. Mbak Konita, saya ulang lagi pertanyaannya, makanan yang berbahan dasar dari kacang kedelai. Ya, Mbak Konita. Pasta kedelai. Pasta kedelai. Oke. Ada pasta kedelai di sini ternyata. Saya berarti langsung ke Bang Raffi Ardo. Bang Raffi Ardo di sini akan menentukan nih jawabannya nih untuk timnya. Makanan yang berbahan dasar dari kacang kedelai. Mas Raffi Ardo? Edamame, Mas. Edamame. Oke, mengikuti jawaban dari Mas Safar. Kita kunci jawabannya. Edamame. Apakah ada? Survei membuktikan ternyata ada. Keren sekali edamame. Gak apa-apa Mas Danang, santai makan aja dulu. Poinnya masih direbut berarti oleh tim KW 6A, Kevin 6A. Oke, terima kasih Pak, seru sekali di sana. Oke, ternyata poinnya diambil nih teman-teman. 100 poin langsung, poin sempurna. Tim Torre Maleo masih 0. Oke. Ada kesempatan, masih banyak games ya di sini. Oke, saya lanjut ke orang kedua di setiap timnya, yaitu Mbak Devi dan Mbak Farhana. Oke, Mbak Devi dan Mbak Farhana siap lagi. Cepat-cepat angkat tangannya. Saya ulangi pertanyaannya. AT telah melakukan survei internal dan ditemukan top 6 survei jawaban teratas untuk pertanyaannya. Sarapan yang sering dibuat oleh ibu kita ketika mau berangkat sekolah. Oke, Mbak Devi terlebih dahulu. Nasi goreng. Nasi goreng. Nah, itu emang andalan orang tua kita biasanya nasi goreng. Apakah ada di top survei ataukah masih belum top survei? Kita lihat minimal adalah jawabannya. Kita kunci jawabannya nasi goreng. Survei membuktikan ternyata top survei langsung nasi goreng. Di sini nasi goreng berarti kita di poin ke 1 atau top survei dengan poinnya yaitu 29. Oke, terima kasih Mbak Evi. Saya lanjut lagi. Saya akan bertanya ke Mbak Devi. Mbak Devi mau dilempar apa lanjut sama aku? Maksudnya lanjut bermain gitu. Hah? Mas main. Main. Oke, berarti saya lanjut ke Mas Wahyu di sini. Mas Wahyu tadi sambil main PS ya, AC Milan ya. Oke, saya ulangi pertanyaan Mas Wahyu. Mas Wahyu di sini. Sarapan yang sering dibuat oleh ibu kita ketika mau berangkat sekolah. Indomie goreng. Indomie goreng atau mie goreng. Oke, Indomie goreng paling mantap sedunia. Indomie goreng. Kita kunci jawabannya sambil main PS lagi aja, santai Mas. Oke, kita kunci jawabannya. Apakah ada? Survei membuktikan
Ternyata ada. Oke, Indomie goreng di posisi keberapa? Oh, di posisi kedua ternyata. Masih di poin-poin teratas nih untuk tim Toraya Mario. Saya lanjut. Ikan nila, saya tahu ikan nila, Mas Danang. Oke, Mas Danang. Saya lagi pertanyaannya. Sarapan yang sering dibuat oleh ibu ketika kita mau berangkat sekolah. Roti. Roti. Ih, keren banget roti. Oke, kita kunci jawabannya ya. Apakah ada roti? Survei membuktikan. Oke, terima kasih Mbak Fevi. Ternyata ada. Jawabannya di posisi ke 6. Berapa itu? 5. 5. Iya, betul. Posisi ke-5 roti dengan 10 poin. Masih belum ada yang salah nih untuk tim Toraya Mario. Saya lanjut lagi ke Mas Gusman. Mas Gusman, saya ulangi pertanyaannya. Sarapan yang sering dibuat oleh ibu kita ketika mau berangkat sekolah. Telur ceplok atau telur dadar? Oke, telur ceplok atau telur dadar. Kita kunci jawabannya telur ceplok atau telur dadar. Apakah ada? Survei membuktikan. Ternyata ada telur ceplok dan telur dadar. Ini sudah paket lengkap nih. Tinggal kurang apa lagi nih telur ceplok. Telur dadar di sini di poin ketiga. Iya, oke, poinnya ada 18. Terima kasih Mbak Evi. Selanjutnya saya lanjut ke Mbak Devi lagi nih. Mbak Devi, sarapan yang sering dibuat oleh ibu kita ketika mau berangkat sekolah. Sereal dicampur susu. Aduh, sereal dan susu. Oke, kita kunci jawabannya sereal dicampur susu. Apakah ada? Survei membuktikan. Tidak ada. Oke, baru satu kali salah. Masih ada 2 kesempatan. Saya lanjut ke Mas Wahyu. Mas Wahyu, oke, tahan dulu, pause dulu. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Sarapan yang sering dibuat oleh ibu kita ketika mau berangkat sekolah. Nugget. Oke. Nugget. Kita kunci jawabannya apakah ada? Survei membuktikan. Tidak ada nugget. Oke, ya. Cuek aja, nggak ada juga kan langsung main. Oke, lanjut ke udah 2 kali salah. Sudah 2 kali ya, betul ya, 2 kali salah. Berarti kita lanjut ke Mas Danang. Mas Danang, untuk 2 kali salah ini untuk tim KW6A kembali lagi diskusi nih biar bisa ngerebut poinnya. Mas Danang, saya ulangi pertanyaannya. Sarapan yang sering dibuat oleh ibu kita ketika mau berangkat sekolah. Bubur. Niat bubur. Beli biasanya bubur mah bukan bikin ya, Mas. Oke. Kita kunci jawabannya apakah ada? Bubur. Survei membuktikan. Ternyata salah. Oke, kesempatan lagi nih untuk tim KW6A. Di sini saya akan bertanya lagi ke Mas Safar. Mas Safar, sarapan apa yang sering dibuatkan oleh ibu ketika mau berangkat sekolah? Kesukaan Ipin, ayam goreng. Ayam goreng. Oke, ayam goreng. Siap, saya tahan jawabannya. Lanjut ke Mbak Fitria. Mbak Fitria, nih sarapan apa yang biasanya Mbak Fitria dibuat nih buat Mbak Fitria berangkat sekolah dulu? Ayam goreng, Mas. Ayam goreng lagi. Oke, itu ayam goreng. Itu ayam gorengnya paha kanan, paha kiri kira-kira nih. Kiri ada tanda lahirnya pasti ya, ada tanda lahirnya kan? Oke, saya lanjut ke siapa ini? Mbak Farana. Sarapan yang sering dibuat oleh ibu kita ketika mau berangkat sekolah. Nasi pecel. Aduh.
Ibu, ibu kita keren sekali nasi pecel. Oke, lanjut. Berarti Bang Raffi Ardo nih. Bang Raffi Ardo ini adalah harus menentukan jawabannya, punya jawaban sendiri ataukah dari timnya ya. Saya ulang lagi pertanyaannya. Sarapan yang sering dibuat oleh ibu kita ketika mau berangkat sekolah. Bismillah, ikut yang lain Mas, ayam goreng. Ayam goreng. Oke, kita kunci jawabannya ayam goreng. Apakah ada, Mbak Evi? Kita kunci jawabannya ayam goreng. Survei membuktikan tidak ada. Oke. Wis, Mas Danang, senang kayaknya Mas Danang ya. Tahu lagi, udah beda pertanyaan, bukan kedelai lagi. Oke. Poin berarti, kita spill dulu satu nih, sisanya apa? Sosis, guys. Sosis, dulu kita suka dibikinin sosis nih. Pagi-pagi goreng sosis biasanya kan. Suka rebutan sama adik kita biasanya kalau yang punya adik. Oke. Lanjut. Kita lihat poin sementara. Di sini poin sementara sudah 79 bagi timnya Mas Gusman dan 0 untuk tim KW Nakma, tapi total poin masih 100 untuk tim KW Nakma dan tim Toraya Maleo masih 79. Tepuk tangan dulu dong biar semangat teman-teman, untuk khususnya Toraya Maleo bisa mengejar insya Allah, dan untuk tim KW Nakma bisa berlari lebih cepat lagi untuk biar gak terkejar ya. Oke, saya lanjut aja langsung ke orang ketiga di setiap timnya. Di sini ada Mas Wahyu. Mas Wahyu main dulu ya. Mas Wahyu dan Mbak Fitria nih. Mbak Fitria ketawa, jangan angkat tangan ya, jangan ketawa ya. Mbak Fitria, tuh kan. Oke. Saya akan bacakan pertanyaannya. AT telah melakukan survei internal dan ditemukan top 5 survei jawaban teratas. Untuk pertanyaannya, hal apa yang harus dipersiapkan ketika touring motoran? Oi, Mbak Fitria. Langsung Mbak Fitria. Kepastian motor, Mas. Maksudnya keamanan motornya. Keamanan motornya atau enggak diservis dulu gitu, diservis dulu ya. Oke. Kita kunci jawabannya. Servis motor untuk keamanan motornya. Apakah ada? Survei membuktikan. Oke, ternyata masih top survei kembali. Kita tanya ke Mbak Fitria. Hebat sekali Mbak Fitria. Mau main ataukah lanjut nih? Atau gak mau main? Atau lempar? Atau gimana? Main, Kak. Soalnya suka touring. Keren. Si paling motor. Si paling motor paling pakai motor gak pernah ganti oli. Oke. Saya lanjut berarti. Setelah Mbak Fitria ini ada Mas Safarudin, Mas Safar. Saya ulangi pertanyaannya, hal yang harus dipersiapkan ketika mau touring motoran. Jaket yang tebal, safety. Oke, kita kunci jawabannya. Jaket berbahan tebal atau jaket tebal. Survei membuktikan. Oke, ada ternyata. Di posisi berapa kira-kira? Ada di posisi keempat. Jaket berbahan tebal. Oke, kita lanjut. Ke Mas sini. Mas Bang Raffi Ardo. Mas Raffi Ardo. Di sini saya akan ulang lagi pertanyaannya. Hal apa yang harus dipersiapkan ketika touring motoran? Jas hujan. Oke. Kita kunci jawabannya, apakah ada jas hujan? Survei membuktikan tidak ada jas hujan. Kadang kan sebelum berangkat biasanya lihat dulu cuaca nih. Kalau hujan kayaknya skip dulu gitu kan. Oke, kita lanjut ke Mbak Konita, Mbak Farhana. Saya ulangi pertanyaannya. Hal apa yang harus dipersiapkan ketika touring motoran? Helm.
Hello. Helm. Keren pakai helm. Oke, helm. Kita kunci jawabannya apakah ada helm? Survei membuktikan helm. Ada. Keren. Sebenarnya sudah ada kisi-kisinya kayak pakai helm, kayak pakai jaket berbahan tebal gitu ta. Ada di posisi ketiga dengan poinnya 19. Oke, saya lanjut berarti ke Mbak Fitria lagi. Mbak Fitria, saya akan buktikan apakah sering touring atau gimana nih. Hal apa yang harus dipersiapkan ketika touring motoran? Sepatu. Oke. Kirain apa gitu kan? Kaget Oke, sepatu. Kita kunci jawabannya sepatu. Apakah ada? Survei membuktikan? Tidak ada. Mungkin ada tapi surveinya ada di nomor 6, nomor 7 gitu ya. Tidak salah juga kan harus pakai sepatu juga kalau motor jauhan ya. Oke, lanjut ke dari sini kita lihat ke Safar, Rudin Safar. Mas Safar, saya ulang lagi, hal apa yang harus dipersiapkan ketika touring motoran? Sarung tangan. Biar licin. Oke. Sebelum kunci jawabannya, ini untuk tim Torremelio persiapkan lagi, obrol lagi nih apa jawaban yang mungkin bisa mengambil curi poin karena sudah 2 kali salah. Kalau ini salah, saya akan langsung lempar ke tim sebelah. Oke, saya kunci jawabannya. Sarung tangan, apakah ada? Survei membuktikan? Tidak ada. Ternyata mungkin surveinya ada di posisi 6, 7. Jadi belum masuk top 5 survei ya. Oke, saya berarti otomatis lempar ke tim Torremelio. Saya akan bertanya dulu ke yang terakhir Mas Danang nih, Mas Danang. Hal apa yang harus dipersiapkan ketika touring motoran? Motor. Iya sih benar ya, motor. Ya Allah, capek banget. Oke, kita kunci jawabannya motor. Belum dulu dong. Oke, lanjut ke Mas Wahyu. Mas Wahyu, saya akan bertanya kembali, hal apa yang dipersiapkan ketika touring motoran? Bahan bakar. Bahan bakar, oke. Bahan bakar minyak, bensin maksudnya BBM ya. Iya. Oke, lanjut ke Mbak Devi. Mbak Devi, apa yang harus dipersiapkan ketika touring motoran? Bukan ya. Maksudnya apa? Alat-alat kayak kunci-kunci gitu kalau sempat mogok gitu. Oh ya, gak apa-apa. Kunci-kunci atau alat spare part lah. Saya ini lagi ya. Pertebal lagi jawabannya. Oke, lanjut berarti ke Mas Gusman. Mas Gusman, persiapkan Mas Gusman. Punya jawaban sendiri ataukah mau ambil temen nih jawabannya tadi kayak buat bawa motor doang gitu jawabannya Mas Danang. Hal apa yang harus dipersiapkan ketika mau touring motoran? Jawaban sendiri Mas, saya pilih uang. Itu benar, kalau nggak ada uang nggak akan jalan sebenarnya ya. Kita kunci jawabannya uang. Apakah ada? Survei membuktikan? Ternyata ada uang di sini. Jawabannya uang di posisi kedua malahan. Uang atau biaya. Ini kalau nggak ada uang, servis gimana? Nggak ada, nggak bisa. Helm belum kebeli. Tadi jawaban motor kayaknya nggak usah dibahas ya. Jawaban motor nggak usah dibahas. Kita lihat di sini terakhir obat-obatan. Biasanya butuh obat-obatan kayak gitu ya. Berarti kita poin sementara. Ada 90 poin dari tim Torremelio dengan totalnya 169. Dan tim KW6A masih 100. Oke. Semangatnya mana dong teman-teman?
masih ada kemungkinan kedua tim bisa lanjut ke babak berikutnya. Di sini mungkin dari Tora Mario kalau misalnya menang babak keempat, poinnya lebih jauh. Kalau misalnya tim KW6A ternyata bisa menjawab babak keempat, ini bisa merebut poin jadi lebih besar lagi dari tim Tora Mario. Oke, kita lanjut ke babak terakhir. Semangatnya dulu dong guys. Jangan tegang ya. Keren. Keren kalian semua, keren. Mas Danang jogetnya. Oke. Saya langsung aja, berarti orang keempat saya akan panggil bapak-bapak keren, Mas Danang dan Mas Safar. Oke, Mas Danang, Mas Safar, persiapkan kecepatan tangannya ya untuk menjawab pertanyaan yang saya akan kasih nih. Atlet telah melakukan survei internal dan ditemukan top 7 survei jawaban teratas untuk top 4 survei jawaban teratas untuk pertanyaannya, alasan orang liburan ke pantai. Oke, yang pertama dari Mas Safar terlebih dahulu. Di layar saya Mas Safar. Apa Mas Safar? 5, 4, 3. Healing. Oke. Healing atau menghilangkan stres. Apakah ada healing atau menghilangkan stres? Kita lihat. Survei membuktikan ternyata ada healing atau menghilangkan stres di posisi kedua. Menghilangkan stres di posisi kedua. Oke. Mas Danang masih bisa merebut poinnya nih. Berarti dengan cara harus menjawab top survei. Oke. Saya ulang lagi pertanyaan Mas Danang. Alasan orang liburan ke pantai. Pengen renang. Oke. Pengen berenang. Oke, kita kunci jawabannya. Apakah ada survei membuktikan? Ternyata ada. Ternyata bukan top survei. Di terakhir renang. Oke, dengan poinnya 16. Saya berarti tanya ke Mas Safar. Mas Safar mau lanjut bermain ataukah mau dilempar nih? Lanjut dong, lanjut main. Oke, lanjut bermain. Saya langsung saja loncat ke tim KW6A. Tim KW6A, Bang Raffi Ardo. Saya ulang lagi pertanyaannya. Alasan orang liburan ke pantai. Main pasir. Main pasir. Oke. Kita kunci jawabannya main pasir. Apakah ada Mbak Evi? Kak Evi? Survei membuktikan? Tidak ada ternyata. Satu kali salah nih. Oke. Saya lanjut ke Mbak Farhana. Mbak Farhana fokus. Biasanya nih orang-orang nih kalau liburan ke pantai ngapain aja gitu, alasannya kenapa mau ke sana. Alasan orang liburan ke pantai. Nah, mau lihat pemandangan atau sunset. Oke, kita kunci jawabannya. Pemandangan. Melihat pemandangan. Kita kunci jawabannya, apakah ada survei membuktikan? Tidak ada ternyata. Melihat pemandangan tadi mungkin sudah diwakilkan oleh menghilangkan stres dengan cara melihat pemandangan ya, atau enggak di survei yang nomor 5, nomor 6. Oke, lanjut ke Mbak Fitria. Mbak Fitria, alasan orang liburan ke pantai. Berjemur. Berjemur. Oke. Kita lihat apakah ada jawabannya. Survei membuktikan ternyata ada berjemur. Berjemur ternyata ada ya di sini dengan poin ketiga. Total poinnya ada 20. Satu lagi kesempatan, masih ada kesempatan 2 kali salah nih untuk tim KW6A. Oke, saya lanjut berarti ke Mas Safar. Mas Safar, saya ulangi lagi pertanyaannya. Alasan orang liburan ke pantai.
Mas Safar? Olahraga air. Olahraga air. Bismillah. Olahraga air. Oke. Mungkin sudah ada itu di poin terakhir sebenarnya merenangkan olahraga ya. Oke, kita kunci dulu jawabannya ya. Apakah ada survei membuktikan? Tidak ada. Oke, sudah 2 kali salah. Ini untuk tim Tore Mario bisa diskusi. Mungkin punya diskusi apa jawaban gitu kan? Mas Danang diskusi ya Mas Danang ya. Oke, saya lanjut ke Bang Raffi Ardo. Bang Raffi di sini saya ulangi lagi pertanyaannya. Ini kesempatan terakhir nih. Alasan orang liburan ke pantai. Update status. Aduh, stop story. update story. Oke, kita kunci jawabannya. Apakah ada update status survei membuktikan? Tidak ada, teman-teman. Berarti saya akan loncat nih. Untuk teman-teman tim KW6A bisa berdoa aja ya sekarang kalau misalnya pingin poinnya sempurna. Oke. Tim Tore Mario saya akan bertanya dulu terlebih dahulu ke Mas Danang. Mas Danang. Ya. Alasan orang pergi ke pantai. Liburan ke pantai. Oke, pacaran. Saya suka sekali jawaban Mas Danang dari tadi ya, pacaran. Oke. Pacaran saya tahan dulu. Oke, lanjut ke Mas Wahyu. Mas Wahyu, alasan orang liburan ke pantai. Mengenang pacaran sambil mengenang. Oke, cuma mengenang dosa kalau pacaran biasanya. Oke, lanjut ke Mbak Devi. Mbak Devi, kapan kita liburan ke pantai? Salah. Alasan orang liburan ke pantai. Lihat sunset atau sunrise. Oke, melihat sunset atau sunrise. Mbak Devi, oke, jawabannya itu. Berarti penentuannya ada di Mas Gusman. Mas Gusman tadi seperti tadi kan bisa ngerebut nih pertanyaannya, punya jawaban sendiri misalnya. Keren kan? Atau gak mau rebut, minta lagi, ambil lagi jawabannya teman-temannya. Saya ulangi pertanyaannya. Alasan orang liburan ke pantai. Dokumentasi atau foto-foto? Dokumentasi atau foto-foto. Oke, dokumentasi atau foto-foto buat LPJ, Mas. Atau gimana? Oke. Kita kunci jawabannya. Kak Evi, apakah siap? Oke, ini adalah penentuan terakhir. Buat dokumentasi, kita kunci jawabannya. Survei membuktikan. Ternyata salah. Berarti poin masih bisa dipegang oleh tim KW di tim Toraya Maleo. Ternyata salah jawabannya ya. Jadi poin pertama itu adalah suka siput. Kita lihat total poin sementara nih 62 dan ternyata poinnya tipis teman-teman. Di sini untuk tim KW6A 162 dan tim Toraya Mario selamat ada 169. Waduh, tipis sekali pertandingan hari ini teman-teman. Selamat Mas Danang, selamat Mas Wahyu, Mas Gusman, Mbak Devi. Kalian menang ke babak selanjutnya. Untuk tim KW6A tetap semangat. Kalian bisa melawan, tipis sekali melawan musuh Anda di sini di game hari ini. Terima kasih untuk Mbak Farhana, Mbak Fitria, Mas Safar, Bang Raffi Ardo. Terima kasih sudah mengikuti game hari ini. Gimana Mbak Kaifi? Lanjutnya? Ya. Oke, boleh kita dokumentasikan Kakak Deni. Ya oke, pasang senyum semua, senyum cakepnya. Saya bantu hitung. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman semuanya.
Terima kasih sudah seru-seru Nah, di iya, malam ini. Selamat malam ini. tim Toraya. Terima kasih Toraya Maleo, selamat. Terima kasih Mas. Semuanya, Semuanya. terima kasih semuanya, sehat-sehat ya. Terima kasih. Amin. Sehat juga Mas. Oke. Terima kasih Kak Evi sudah membantu. Ya, makasih Kakak Dani sudah full host hari ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Oke, Bapak Ibu izin kita close untuk live Telegramnya.